Kalau mati dalam kondisi berbuat kekufuran, melakukan kesyirikan, nggak akan diterima. Walaupun emas sepenuh bumi ini, nggak akan diterima. Allah tuh nggak meminta banyak kepada kita, cuma minta kalian ikhlas beramal. Tapi kadang-kadang orang sulit. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan selain agama Islam, maka nggak akan diterima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Membimbing untuk meniti jalan kebenaran. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, karena kasih sayang Allah kepada kita, kita tidak akan mungkin merasakan nikmat hidayah ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berapa umur kita sekarang? Dan sudah berapa tahun kita beramal? Berapa banyak sholat yang kita lakukan? Dari yang fardu dan yang sunnah. Berapa kali kita puasa Ramadan? Dan betapa banyaknya amalan yang dikerjakan pada saat kita di bulan Ramadan. Sebagian kita sudah berhaji. Sebagian kita niat untuk haji. Sebagian kita sudah umroh dan berulang kali melakukan ibadah umroh. Berapa kali kita bersedekah dan berapa banyak yang sudah kita sedekahkan. Istighfar kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita. Seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagian kita memiliki banyak silaturahim. Berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, kepada fakir miskin dan anak yatim. Yang jadi pertanyaan, apakah amalan-amalan yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, diterima enggak amalan itu? Karena sebuah kepayahan dan kecapean plus kebodohan dan kejahilan. Tatkala seorang beramal, capek, lelah, ternyata enggak diterima. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang kiamat? Di saat wajah orang menunduk penuh dengan kehinaan. Apa penyebabnya? Apakah karena mereka tidak beramal? Ternyata mereka beramal. Tapi amalan yang tidak diterima. Amalan yang hanya membuat seseorang lelah, capek, berkeringat. Energi dia habis. Waktu dia juga tidak kembali. Tasla naran hamiyah, masuk ke neraka yang panas, membara. Ahibati fillah.
Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wanshirahan fattahimhu. Fa inna Rabba ta'ala syakur." Apabila engkau tidak mendapatkan kelezatan amalan yang kau lakukan, tidak mendapatkan ketentraman, kedamaian dari amal soleh yang kau perbuat, maka engkau perlu mencurigai amalanmu itu. Ada masalah nih dengan amalan. Kita beramal, kita umroh, kita haji, kita sedekah, kita sholat, tapi kok nggak ada dampak positif kepada diri kita. Hati kita masih galau, jiwa kita rapuh, padahal kita banyak amal soleh. Fattahimhu. Maka engkau perlu mencurigai amalanmu ini. Ada apa dengan amalan ini? Seperti seorang yang minum obat, minum vitamin, tapi ternyata tidak berdampak apa-apa kepada diri dia. Maka dia perlu curiga. Jangan-jangan salah obat. Jangan-jangan obatnya sudah kadaluarsa. Ya. Bagaimana dengan amalan yang kau perlu curigai amalanmu itu? Hajimu, umrohmu, Ramadanmu, salatmu. Fa inna Rabba ta'ala syakur. Karena Allah itu dari nama-namanya adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu yang memberi balasan yang besar untuk amalan yang sedikit. Allah itu maha berterima kasih. Sedikit amalan hamba, asalkan dia sesuai ikhlas dan syarat-syarat terimanya amalan terpenuhi, Allah akan kasih balasan. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beramal dari amalan di dunia. Apa bentuk balasan itu? Halawah. Kelezatan yang dia dapatkan di hatinya. Kelapangan di dadanya. Penyejuk buat dirinya, buat hati dan matanya. Kalau ternyata dia tidak mendapatkan hal itu, boleh jadi amalannya memang bermasalah. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 61 sampai ayat 57 sampai 61. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Seperti apa sih sikap mereka? Bagaimana kondisi hati mereka? Bagaimana amal perbuatan mereka? Kita akan baca. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Barakallahu fik, kita lihat jemaah. Orang itu beriman, orang itu bertakwa, orang itu takut. Jadi orang yang belajar ilmu, kemudian ilmu itu tidak menghasilkan rasa takut, oh, nggak benar engkau belajar. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau ternyata tidak ada rasa takut dan khawatir, boleh jadi ada masalah. Nah, dilanjutkan. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat yang diturunkan atau ayat-ayat yang kita lihat dan kita pandang, mereka beriman.
Ketika mereka melihat itu bertambah keimanan mereka. Nah, kemudian walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Nah, mereka mentauhidkan Allah, mereka berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Ibadah mereka hanya untuk Allah. Permohonan mereka hanya kepada Allah. Tawakal mereka hanya kepada Allah. Mereka benar-benar mentauhidkan Allah. Terus mereka takut sama Allah. Mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka tidak melakukan kesyirikan. Baik. Bagaimana dengan perbuatan mereka? Silahkan dibaca. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Subhanallah jemaah. Ternyata mereka memberikan apa yang harus mereka berikan. Apa maksudnya? Mereka berbuat, mereka beramal, tapi mereka takut. Oh, mereka berbuat maksiat kayaknya. Rasul SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ayat yang baru saja kita baca. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan dengan kondisi mereka takut adalah orang-orang yang minum khamr, yang mencuri. Pantaslah takut. Apakah itu maksudnya? Soalnya ayat-ayat yang sebelumnya menceritakan tentang kondisi hati mereka, kondisi keimanan mereka. Kemudian kok tahu-tahu mereka berbuat apa yang harus mereka perbuat, memberikan apa yang harus mereka berikan dengan kondisi takut. Mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apakah mereka orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan? Apa kata Nabi SAW? La yabnatas siddiq. Tidak. Bukan itu maksudnya. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Kata Nabi SAW, tetapi yang dimaksud dengan ayat tadi adalah orang-orang yang rajin berpuasa, yang rajin sholat, yang rajin bersedekah. Mereka takut amalan mereka tidak diterima. Takut. Kemudian Nabi membacakan ayat terakhir yang tadi kita ingin baca ya. Ayat nomor 61 dari surat Al-Mu'minun. Silakan dibaca. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Ya, ternyata mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, bersegera dalam melakukan kebaikan. Maka mereka akan meraihnya. Jadi ternyata orang soleh itu semakin banyak ketaatannya, semakin berlomba-lomba dalam kebaikan, semakin bersegera melakukan ketaatan, mereka takut nggak diterima. Dan Anda rasa itu yang menjadi alasan kenapa kita hari ini membahas masalah ini. Allah terimalah amalan kami. Para sahabat Nabi yang Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha sama mereka
dan mereka ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, yang dikatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian semau kalian, aku sudah ampuni buat kalian. Bagaimana kondisi hati mereka, kondisi raga mereka dalam melakukan ketaatan? Apakah dengan jaminan untuk Abu Bakar masuk surga, untuk Umar masuk surga, dan sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga, kemudian mereka jadi malas beramal, mereka jadi merasa tenang, santai saja, tidak berjuang? Ahibati fillah, para sahabat itu takut amalannya tidak diterima. Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang tabi'in, dia mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa, aku mendapati 30 sahabat Nabi. Hidup bersama mereka. Bersama generasi terbaik umat ini. Kulluhum yakhshan nifaqa ala nafsi. Semuanya takut dia itu munafik. Semuanya khawatir kalau ternyata ada penyakit nifak di diri mereka. Ma minhum min ahadin yakul, enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan, oh imanku seperti Jibril, imanku seperti Mikail. Nggak ada. Hadis Rahul Bukhari atau asar riwayat Imam Bukhari. Nggak ada yang mau, oh saya dijamin masuk surga, selesai. Mereka takut tidak diterima amalannya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la in astayqin anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kalau aku yakin ada satu amalanku, satu salatku yang diterima sama Allah Azza wa Jalla, maka itu lebih baik buat aku daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah? Silahkan dibaca. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya aku hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi Abu Darda merasa, sudah, itu lebih baik dari dunia dan isinya ketika Allah terima satu amalanku. Yakin. Bagaimana Qabil membunuh Habil? Karena nggak diterima. Ketika tidak diterima, yang ada sakit hati, bukannya dia memohon ampun kepada Allah, bukannya dia introspeksi diri, kenapa kok nggak diterima? Ternyata dia malah berbuat jahat dengan membunuh saudaranya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus melakukan evaluasi untuk amalan yang kita kerjakan. Kita harus memikirkan kira-kira amalanku diterima atau tidak. Kita harus berusaha untuk mengumpulkan semua syarat-syarat yang harus untuk agar amalan itu diterima. Ya kita lihatlah. Teman-teman kita ketika ada urusan, dia akan mendapatkan hadiah, umpamanya bonus, door prize. Di situ ada syarat dan ketentuan berlaku. Ketika syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi, jadinya nggak dapat door prize itu. Begitu pula orang yang beramal.
Apabila dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak meninggalkan kesyirikan, berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, Allah nggak akan terima. Ahibbati fillah, syarat diterimanya amalan dua. Kita semua tahu itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mulk ayat 2? Naam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Naam. Siapa yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak. Siapa yang sering umroh? Siapa yang sering haji? Siapa yang banyak sedekahnya? Siapa yang rutin puasa sunnah? Ternyata kita diciptakan. Kematian dan kehidupan itu diadakan oleh Allah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Ini bicara kualitas. Al-Fudhal bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya adalah bermakna akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling murni dan paling benar. Itu. Untuk menguji siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Wal khalis ma kana lillah. Dan yang ikhlas itu adalah yang tujuannya untuk Allah Azza wa Jalla. Was-sawabu ma kana ala sunnah. Adapun yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibbati fillah, amalan apapun walaupun baik, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh beliau, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh beliau, maka kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Walaupun kau berdoa, ya Allah terimalah. Lu gimana sih? Ditolak. Kenapa? Syarat dan ketentuan berlaku di sini. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Ketika terjadi banyak khilaf, banyak perselisihan yang membuat orang kebingungan untuk menentukan pilihan, maka kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Khalifah-khalifah. Berpegang teguhlah engkau. Pegang aja. Jangan dilepas. Gigit dengan gigi geraham kalian. Adapun kalau bicara ikhlas, maka kita semua tahu dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka hijrah dia sesuai dengan tujuan dia hijrah. Ahibbati fillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia beramal dengan amalan yang ikhlas, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka Allah akan terima dari dia. Wa in kana 'asiyan fi ghairihi, walaupun dia ada maksiat yang lainnya. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah di amalan yang dia kerjakan, nggak akan diterima. Walaupun dia taat di perbuatan lain. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan harus ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Imanan wa ihtisaban. Kemudian sesuai dengan yang Allah inginkan.
Dan tentunya ikhlas lillahi ta'ala. Ahibati fillah. Amalan yang diterima itu akan menghapuskan dosa. Tapi kalau nggak diterima, ya gimana mau menghapusin dosa? Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Hud ayat 114? Silakan dibaca. Wa aqimis salata tarafa'in nahari wa zulafan. Tarafain. Wa aqimis salat. Wa aqimis salata tarafa'in Tarafain. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kalau amal kebajikannya tidak diterima, maka tidak bisa menghapuskan dosa. Oh, kita tahu dari satu umroh ke umroh selanjutnya adalah penghapusan dosa. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Itu penghapusan dosa. Al-hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Nah. Kemudian, man hajja. Falam yarfuth. Walam yafsuk. Raja'aka yawm waladathu ummu. Barang siapa yang haji. Sesuai dengan sunnah. Dia tidak berbuat dosa. Dia menghindari kata-kata yang kotor. Maka dia akan pulang seperti bayi yang baru lahir. Itu kalau amalannya diterima. Dan Nabi SAW pernah berwasiat mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Akan dihapuskan. Artinya seorang hendaklah sadar. Untuk kembali kepada Allah ketika dia berbuat dosa. Tidak terus-terusan berbuat dosa. Berbuatlah kebajikan yang perbuatan kebajikan akan menghapuskan dosa. Dan bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik. Dan jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Di mana Nabi SAW sudah memperingatkan dengan mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan meremehkan perbuatan kebajikan walaupun sedikit. Karena kalau itu diterima sama Allah akan jadi besar, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih kepada kelipatan yang tidak ada batasan. Nah, ahibbati fillah. Dan ketika amalan itu diterima, maka akan menjadi sebab masuknya surga. Kalau diterima. Nabi SAW menceritakan, bainama kalbun yutifu birakwiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Ketika ada seekor anjing yang mengelilingi sumur ya, hampir saja dia mati kehausan. Tahu-tahu ada pelacur yang habis naik dari gunung melihat ini anjing. Dari pelacur-pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha. Dia buka sepatunya. Kemudian dia gigit. Dia turun ke bawah ambil air. Kemudian naik ke atas. Fasaqathu. Diberikan kepada anjing ini. Faghufira laha. Maka pelacur ini diampuni dosa-dosanya dengan perbuatan dia. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Ahibbati fillah. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, yanbaghi lil mar'i an la yazhada fi qalil min al-khair. Ayatiyahu.
Nggak sepantasnya seorang itu zuhud. Kita tahu orang zuhud ya. Jangan sampai orang ini meremehkan perbuatan kebajikan walaupun sedikit, hendak dia lakukan. Dan juga hendak dia menghindari perbuatan dosa walaupun sedikit. Tidak mengatakan, oh kan sedikit dosanya, nggak banyak. Dosanya dosa kecil. Ketika kau meninggalkan yang harusnya kau kerjakan bersama jamaah. Umpamanya, kau tinggalkan. Dengan mengatakan, cuma sedikit. Sholat berjamaah dapat 27, di rumah kan dapat 1. Jangan pernah meremehkan kebajikan sedikit apapun. Fa'innahu la ya'lam. Dia nggak tahu. Karena kebaikan mana yang Allah merahmati dia. Dan karena keburukan mana yang Allah murka sama dia. Kita nggak tahu. Ahibati fillah. Kadangkala amalan itu tidak diterima. Walaupun menurut pelakunya, ana sudah berusaha loh untuk ikhlas. Berbuat baik. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena ujub. Boleh jadi karena riya. Boleh jadi karena gurur. Sok. Boleh jadi ya karena mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang. Maka akhirnya amalan itu diterima. Apa amalan yang seharusnya diterima ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Padahal dia ikhlas memberinya, tapi ada kebanggaan di dirinya. Ahibati fillah, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 264. Apa kata Allah Jalla Jalla? 264. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Barakallahu fiik. Kita lihat Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalian jangan membatalkan sedekah kalian. Menghilangkan pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit. Nah, al-man wal adha, menyakiti perasaan orang yang dikasih. Jangan. Karena kalian kalau melakukan itu batal amalan kalian, walaupun banyak sedekah yang diberikan. Maka ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana kondisi hati kita tatkala beramal. Dan yang paling menjadi penghalang amalan itu diterima adalah kesyirikan. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 91. Ali Imran ayat 91. Nah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard
min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Tuh, kalau mati dalam kondisi berbuat kekufuran, melakukan kesyirikan, nggak akan diterima. Walaupun emas sepenuh bumi ini, nggak akan diterima. Allah tuh nggak meminta banyak kepada kita. Allah cuma minta kalian ikhlas beramal. Tapi kadang-kadang orang sulit. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan selain agama Islam, maka nggak akan diterima walaupun amalannya banyak. Allah sebutkan hal ini di surat Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nggak akan diterima. Walaupun sodakonya 1 triliun, sodakonya 10 triliun, atau semua hartanya dia sodakohkan. Pokoknya, siapa saja yang memeluk agama selain Islam, yang akan diterima sama Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi. Siapa yang mengatakan ini? Allah yang menyampaikan hal itu. Dan di antara sebab amal itu diterima adalah memperbanyak doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 127. Apa doa Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail? Nah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah, Nabi Ibrahim yang dibangun adalah Ka'bah, Baitullah. Tapi beliau doa minta terimalah ya Allah dari kami. Kita ikutin aturannya, kemudian kita angkat tangan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima dari kita. Allah. Dan Allah Jalla Jalaluh. Itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kekhawatiran Nabi Ibrahim dan Ismail. Sampai berdoa mengatakan, ya Allah, terima ya Allah. Itu Nabi yang beramal. Jadi semakin kenal sama Allah, semakin dekat sama Allah, itu semakin takut. Tapi orang yang gak kenal sama Allah, santai saja dia sholat, dia merasa amalnya diterima, dia berangkat umroh, dia berangkat haji, aman. Allah akan terima amalanku. Lah, doa. Yang seharusnya menemani kita adalah ketakutan tidak diterima, bukan merasa nyaman diterima. Kenapa? Karena kita tahu kita ini banyak dosanya. Banyak kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Banyak sekali. Maka berdoa mohon supaya diterima. Dan kita lihat
Kenapa setiap selesai sholat kita disuruh istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita disuruh istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Engkau habis sholat loh. Engkau dari berdiri, ruku, berdiri, sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus astagfirullah. Engkau habis berbuat dosa. Iya, aku banyak dosanya. Dan istighfar ini menjadi salah satu penyebab diterimanya amalan kita. Orang yang pulang haji, tadi di awal disebutin ya, bahwasanya orang yang berhaji itu nggak ada balasan yang pantas buat dia kecuali surga. Itu buat haji yang diterima. Nah, nih, puncak dari pelaksanaan ibadah haji itu kapan? Wukuf di Arafah. Itu rukun yang nggak bisa ditinggali. Apa kata Allah selesai mereka wukuf? Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 199. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 199. Nah. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ini dari Arafah, dari habis berdoa memohon kepada Allah seharian full. Di mana doa di Arafah, doa mustajab. Habis gitu suruh istighfar, suruh mohon ampun sama Allah. Ada seorang jemaah haji rahimahullahu ta'ala. Ketika dia berhaji kemudian ke Madinah, kita waktu itu masih mahasiswa. Ana datang kita mengunjungi para jemaah haji dari kampung kita sendiri. Dia tanya, Ustaz, bukankah orang yang haji itu seperti bayi yang baru lahir? Haji mabrur. Terus kenapa kok Allah suruh kita istighfar, Ustaz? Karena orang itu berpikir, anak kan seperti bayi baru lahir, gak punya dosa. Yang istighfar itu orang yang banyak dosanya. Allah perintahkan, wastaghfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ana sampaikan kepada dia. Manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Dan istighfar itu sebuah usaha kita membersihkan hati dari ujub. Dari berbangga dengan amalannya. Dan kita memang banyak dosa. Sholat kita yang 4 rakaat. Boleh jadi yang diterima cuma 1 rakaat. Boleh jadi cuma 2 rakaat. Boleh jadi gak ada yang diterima. Orang yang berhaji juga sama. Maka Allah perintahkan untuk beristighfar. Agar kita tidak congkak dengan ibadah kita. Ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Di antara tanda amalan kita diterima. Kita kan kepingin tahu kira-kira diterima enggak gitu amalan kita. Ya adalah tanda-tanda yang mungkin orang bisa menambah amal soleh dia ketika dia tahu tanda-tanda tersebut. Sebagian salaf mengatakan tanda diterimanya amalan itu adalah amal soleh selanjutnya. Jadi engkau sudah beramal terus semangat untuk beramal lagi. Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana keburukan melahirkan keburukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa innal birra yahdi ila al-jannah."
kalian hendaklah jujur. Perintahkan untuk melakukan kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Jadi orang kalau jujur akan terbuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita udah merasakan nggak lezatnya ibadah? Engkau merasakan nyaman nggak ibadah? Di awal tadi kita ingatkan dengan ucapan Syekhul Islam ya, yang mengatakan kalau engkau tidak merasakan kelezatan ibadah itu, ketenangan di dalam jiwa, maka engkau perlu curigai amalanmu. Nah, Nabi SAW itu sampai ke tingkatan merasa nyaman dengan sholat. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihni bis shalah." Bilal, ayo bangun Bilal. Kumandangkan azan. Buat kami istirahat dengan sholat. Bukan istirahat dari sholat, tapi sholat menjadi tempat peristirahatan. Dengan sholat kita jadi tenang ya. Kita tunggu kapan waktunya sholat. Bagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya bergantung di masjid. Dia senang banget ngelihat masjid. Dia senang banget ketika mendengarkan azan. Dia ingin segera menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan qurratu ain, penyejuk pandangan buat Nabi SAW. Apa? Salat. Kalau engkau belum menikmatin salatmu, kau perlu curiga. Jangan-jangan salatku bermasalah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, ana persilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya. Yang tanda-tanda diterima amalan kita itu Ustaz, selain dengan ke amal soleh dan bersungguh-sungguh dalam kebaikan dan kejujuran, itu ada lagi nggak Ustaz? Itu tadi merasakan nikmat deh. Merasakan nyaman dengan ibadah itu. Jadi kita seperti orang makan. Kemudian kita rasakan, ya Allah enaknya. Enak. Zen. Allah ketika menyebutkan orang-orang munafik, Allah katakan idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau bangkit mendirikan salat, mereka bangkit dengan malas gitu. Enggak ada semangat. Yura'unan nas, sudah enggak diterima, sudah riya dia. Tapi ketika seorang merasakan nikmatnya beribadah, lezatnya dia mendekatkan diri kepada Allah, ada kenyamanan dia, ada ketertarikan dia dengan amalan itu. Tadi kebaikan melahirkan kebaikan. Maka itu menjadi tanda amalannya diterima. Ya, untuk kepastiannya wallahu alam, kita nggak tahu. Maka bagaimana tadi kita membaca ungkapan salah seorang dari kalangan salafus saleh, dia mengatakan kalau aku tahu ya, ini ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau aku yakin sholatku satu diterima, yakin ya Allah terima, itu lebih aku cintai dari dunia dan isi. Maka orang yang diterima amalan, insya Allah tadi orang yang takut, orang yang khawatir, insya Allah diterima amalan dia. Tapi dia tetap takut dan khawatir. Yang kekhawatiran dan ketakutan itu mengantarkan dia untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal soleh, dan terus beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan kedua dari Sydney. Tadi kan Ustadz bilang kalau kita beribadah aja belum tentu diterima. Tapi bagaimana cara menyingkronkan feeling kita agar tidak down gitu Ustadz? Antara down sama ujub gitu Ustadz. Sedangkan kalau nggak diterima kan kita pasti kayak bahasa Jawanya peh gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Tunggu. Kalau tidak diterima apa? Bikin kayak mikir Kecewa. belum tentu diterima. Kadang kayak kecewa, kayak down gitu Ustadz. Dalam ada beramal. Bagaimana menyingkronkan perasaan ini? Jazakallah khair. Iya, kalau bicara bagaimana menyingkronkan tentang keinginan amalan diterima dan takut tidak diterima, memang yang pertama kita harus sadar bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika orang itu, contohnya, orang ini dinyatakan dia mendapatkan door prize, maka dia senang kan? Oh, dapat door prize, dia bawa ya KTP, bawa KK, datang ke sana. Setelah datang ke sana, ternyata ditolak. Loh, kenapa ditolak? Loh, kok nggak baca pengumumannya? Ternyata di pengumumannya disebutkan itu door prize untuk bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Kalau dia, aduh, kecewa. Ya seharusnya dia menyalahkan dirinya. Kenapa aku nggak baca? Orang jelas buat bapak-bapak. Jadi kekecewaan itu kekecewaan yang wajar. Tapi kekecewaan itu adalah karena kelakuan dia. Atau diumumkan ada door prize bawa syarat dan ketentuan. Akhir pencairannya adalah tanggal 17 Sya'ban. Dia datang hari ini. Karena menurut dia kemarin dia sibuk. Maka hari ini dia datang. Dia ajukan. Dikatakan loh, gak baca, tutup sudah. Loh gimana sih? Kan itu diumumkan aku dapat. Loh iya. Engkau gak baca. Tanggal 17 itu terakhir. Maka tugas kita memang takut untuk tidak diterima. Ketika orang takut untuk tidak diterima, maka hal itu akan mendorong dia untuk benar-benar menyempurnakan amalannya. Untuk menghindari semua hal yang menyebabkan amalan itu tidak diterima. Kalau bicara kecewa, kecewa orang itu kalau tidak diterima. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan kepada amalan-amalan yang dia lakukan. Dikumpulin itu amalan-amalan dia. Di hari kiamat dia melihat, wah amalan dia banyak. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Debu habis. Kecewa, iya Allah bikin dia kecewa. Karena dia sendiri. Maka hibati fillah tadi, orang yang beramal soleh, amal kebajikan, tapi dia tidak beriman, salah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Qabil juga berkorban. Habil berkorban, Qabil berkorban. Yang punya Habil tidak diterima. Habil kecewa. Yang akhirnya dia mengatakan kepada Qabil kecewa. Yang akhirnya dia berkata kepada saudaranya Habil, la'aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Itu berangkat dari kekecewaan. Iya. Bukannya dia bertobat, bukannya dia mengevaluasi, enggak. Malah dia jadi kecewa yang menyebabkan dia melakukan kejahatan. Apa kata Allah di cerita itu? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari Canberra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Iya, ada titipan pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya, tadi dikatakan bahwa jika kita mengungkit-ungkit pemberian kita kepada seseorang, itu amalannya bisa hilang. Itu jika diungkit secara langsung atau jika masih di dalam hati, apa itu juga bisa hilang, Ustadz? Jazakallah khair. Nah,
Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Terkadang memang kita ini sakit hati sama orang. Orang ini sudah ditolong, orang ini dibantuin, orang ini, ya Allah, semua yang dia pinta kita kasih. Kemudian tahu-tahu dia tidak balas budi. Seperti kacang yang lupa sama kulit. Mulailah di hati kita ada obrolan, mengungkit-ungkit kebaikan yang kita berikan kepada dia. Apakah itu akan membatalkan amalan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuhum ma lam yaqulu wa ya'malu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu memaafkan apa yang terjadi obrolan di dalam hati, dalam jiwa hamba-hambaku itu, selama mereka tidak mengucapkan dengan lisannya dan selama mereka tidak berbuat dengan raganya, maka aman. Tapi ada masalah yang boleh jadi nggak aman. Apa masalahnya? Apakah engkau ikhlas ketika membantu fulan? Ikhlas nggak? Oh, ikhlas. Tapi orang yang ikhlas itu tidak akan menanti balas budi dari orang lain. Orang itu mau terima kasih, orang itu mau balas budi, orang itu mau lupa sama kita, Anda nggak ada urusan sama dia. Aku berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian dia mulai berharap balas budi dari orang itu, boleh jadi memang engkau bukan lillahi ta'ala waktu itu berbuat. Maka hendaklah seorang melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari kalau ternyata nggak ada pahalanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, ada titipan pertanyaan dari Brisbane. Nah, Bagaimana hukumnya bila ada orang yang ingin pergi ke tanah suci mengadakan sedekahan di rumahnya dengan maksud ingin bersedekah sebelum ke tanah suci kepada orang sekitarnya dan mendoakannya? Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Barakallahu fikum jamaah. Berkaitan dengan sedekah ya. Kalau bicara sedekah, maka berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Sedekah terang-terangan itu boleh. Allah Azza wa Jal berfirman, "In tubdus sadaqat fa ni'ma hi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian bersedekah terang-terangan itu baik. Tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi, kalian berikan kepada orang miskin ya, tanpa ada yang tahu yang lainnya, hanya dia yang tahu antara kita sama dia, atau bahkan dia nggak tahu siapa yang ngasih, itu lebih baik buat kalian daripada sedekah terang-terangan. Tapi kalau yang ditanyakan itu sepertinya bukan bab sedekah, babnya itu bikin walimah ya. Walimah sebelum haji atau sebelum ibadah umroh. Di mana boleh jadi walimah itu dilakukan sebelum atau sepulang. Sebagian ulama memperbolehkan hal ini. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan yustahabbun naqi'ah. Dianjurkan malah naqi'ah yaitu membuat makanan untuk orang yang datang dari safar atau untuk orang yang datang dari safar, baik safar haji atau safar umroh ya, dengan maksud dia tadi ingin berbagi makanan ya. Ini babnya bukan bab ibadah, nantinya babnya bab adat ya. Kita ingin menjamu orang-orang tersebut. Boleh jadi tadi kita ingin juga pamitan sama mereka ya. Karena kayaknya nggak bisa pamitan di rumah mereka karena memang waktunya pendek. Udahlah, anak undang mereka makan di rumah umpamanya. Setelah makan kita pamitan, insya Allah nggak apa-apa yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ini jadi ini pertanyaan di luar tema. Jadi misalnya kalau ada bapak saya meninggal, terus ini punya istri baru dan punya anak 2 dengan istrinya. Saya sendiri. Terus misalnya bapak saya udah meninggal dan istrinya sudah meninggal juga dan anaknya salah satu meninggal juga. Tapi ini misalnya warisannya belum sempat dibagi. Jadi gimana itu? Apa anak perempuan dari istrinya doang yang dapat atau ke saya juga atau gimana ya Ustaz? Ayah punya anak laki berarti? Punya, tapi meninggal. Jadi yang meninggal duluan ayah? Ayah. Kemudian? Terus? Ya. Siapa? Istrinya. Istrinya. Kemudian? Terus anaknya yang laki. Yang laki. Oke. Ya. Kemudian yang tersisa berarti anti sama adik sebapak. Iya, adik. Adik sebapak. Iya, jemaah berkaitan dengan warisan ini perlu dipastikan dulu tentang ahli warisnya. Ketika ayah meninggal, ayah itu meninggalkan orang tua apa tidak? Kalau ayah tidak meninggalkan orang tua, berarti aman. Warisannya itu jatuh ke anak-anaknya. Tadi si istri dapat 1/8, kemudian yang anak 1/2. Ternyata warisannya belum dibagi. Jadi anggap warisannya rumah belum dibagi itu. Matilah istri. Jadi yang perlu dibagi adalah dibagi dulu dengan adanya istri, dengan adanya anak itu, dengan anak-anak semuanya lengkap. Setelah itu dibagi nih, umpamanya akhirnya ketemu istri dapat 100 juta. Semua anak-anak juga udah dapat. Dibagiin ya umpamanya. Kemudian istri meninggal. Ketika istri meninggal, yang dapat warisan itu cuma 2 anak tadi. Anti nggak ada hubungan apa-apa sama istrinya ayah. Karena kita tahu sebab waris itu nasab, kemudian pernikahan, kemudian pembebasan budak. Anti nggak ada hubungan apa-apa. Lah nasab wala apa. Itu istrinya ayah. Dia adalah ibu 2 anak tadi. Maka 2 anak tadi dapat warisan dari ibunya. Anti nggak dapat. Seperti itu. Kemudian tadi anaknya meninggal yang laki. Setelah dia dapat warisan dari ayahnya, anak ini meninggal. Dicari ahli warisnya siapa saja anak laki ini. Apakah cuma saudara perempuannya tadi sama anti saudara seibu ya. Seperti itu. Atau mungkin ada pamannya atau siapa. Seperti itu. Tapi intinya anti tidak dapat warisan dari ibu. Dari istrinya bapak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya. Jadi Anda punya teman, dia sedang proses hijrah, tapi dihujat oleh suami dan keluarga suami dan setiap ibadahnya itu selalu disangkut pautkan dengan kepercayaan Cina. Dan setiap mengajarkan kebaikan dan agama kepada anak, suaminya nggak suka Ustaz. Kemudian selama 10 tahun pernikahan, suaminya itu nggak pernah sholat, zolim, selalu berbuat kasar dan pernah mengancam untuk membunuh. Nah pertanyaannya itu, teman saya ini ingin berpisah, tapi suaminya mensyaratkan jika ingin berpisah, kamu harus mengembalikan semua uang yang saya keluarkan untuk kamu. Nah itu bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Iya. Ini di Indonesia atau di mana? Di Malaysia, Ustaz. Di Malaysia. Nah, ahibati fillah, bicara khulu ya. Khulu itu sebenarnya mengembalikan mahar. Atau mengembalikan apa yang diminta suami. Ada suluh nantinya. Maka untuk masalah itu, hendaklah diurus di pengadilan. Kalau di Indonesia,
kita melihat kebanyakan yang terjadi di pengadilan agama itu jarang sekali terjadi khulu. Yang ada cerai gugat atau gugat cerai. Yang ada suami yang menceraikan atau istri yang menggugat suaminya, akhirnya suaminya menceraikan. Bukan khulu. Kemarin ada salah satu jurnal yang ditulis oleh salah satu ustadz. Dia membahas, kenapa ya kok nggak ada khulu? Karena khulu itu kan ada pengembalian mahar dari pihak istri. Tapi kalau cerai gugat cerai nggak ada pengembalian mahar. Yang ada malah suami memberikan mut'ah kepada istri. Ternyata memang para hakim itu berusaha untuk tidak ada khulu. Kenapa? Ini perempuan sudah dizolimi, suruh bayar lagi. Kecuali perempuan ini mendolimi suaminya. Maka disitulah suami nggak mau menceraikan dan mungkin hakim akan mengatakan, iya khulu sudah engkau kembalikan mahar yang diberikan. Jadi ana rasa yang perlu dilakukan itu adalah ke pengadilan dan semoga seperti di Malaysia sama aja. Kalau di Indonesia seperti itu. Jadi hampir tidak ada khulu ya. Dari kasus mungkin tahun ini ada berapa ribu kasus, berapa ratus ribu kasus. Itu kebanyakan mereka adalah gugat cerai atau cerai gugat. Imam suami yang menceraikan atau istri yang menggugat suami. Kemudian hakim memutuskan perceraian tersebut. Jadi bukan khulu. Kenapa? Ternyata memang hakim tidak menginginkan adanya khulu tersebut. Karena kalau khulu ya istri harus mengembalikan. Sedangkan istri sudah dizolimin. Ini termasuk kezoliman di atas kezoliman nantinya. Jadi nanti tinggal diurus ke pengadilan dan insya Allah secara aturan nanti insya Allah nggak mengembalikan apa-apa. Kalaupun nanti harus mengembalikan, dia mengembalikan hanya maharnya sesuai dengan keputusan hakim nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, putaran kedua dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, apabila kita menerima hibah dari ibu, tapi salah satu keluarga kita setelah ibu meninggal mempermasalahkan hibah tersebut Ustaz dan menuntut kalau itu sebagai warisan. Bagaimana Ustaz? Gimana? Afwan. Jadi ada anak laki-laki diberikan hibah dari ibunya sebelum meninggal. Sebelum ibunya meninggal? Iya, sebelum ibunya meninggal udah ada surat-suratnya seperti itu. Di atas hitam dan putih. Siap. Kemudian setelah ibunya meninggal, si keluarga yang lain, saudara-saudaranya yang lain mempermasalahkan hibah tersebut Ustaz. Menganggap itu adalah sebagai warisan. Iya. Apakah si anak yang menerima hibah ini berhak untuk tidak memberikan hibahannya itu Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kenapa kita perlu belajar? Supaya kita tidak mati membawa dosa. Berkaitan dengan hibah. Pertama, hibah itu ada yang diberikan pada saat orang tua sehat, ada yang ketika orang tua sakit. Ketika orang tua sakit, yang sakit mengantarkan kepada kematian, hibah itu jadi warisan. Tapi ketika dia sehat, dan hibah itu sudah diberikan, diserah terimakan, maka jadi milik. Kalau semua anaknya dikasih. Kalau tidak, maka batal hibah itu. Karena itu sebuah kezaliman. Itu sebuah kezaliman. Imma dikembalikan ke warisan atau dipotong warisan. Itu solusinya. Yang Anda ketahui. Jadi kalau umpamanya anak ini udah dikasih hibah. Sendirian dia. Ini punya anak 5, 1 dikasih hibah. Oke, dilihat. Dia dikasih hibah berapa? Oh, hibahnya dia seharga 100 juta. Ya udah nanti dipotong warisan. Kalau itu tidak mau dimasukkan ke warisan, tapi dipotong warisan nantinya. Tapi kalau ternyata enggak cukup warisan, ya udah dianggap warisan. Kalau ternyata yang dikasih hibah, semua anaknya dikasih hibah, 3 orang dikasih hibah. Tapi ternyata hibahnya nilainya beda-beda. Yang ini 100 juta, yang ini 80 juta, yang ini 60 juta. Maka nanti karena harus adil hibah kepada anak ini. Itu kezaliman yang nggak boleh. Makanya tadi, ini orang tua mati membawa dosa. Maka jangan sampai dosa itu dibawa terus sama orang tuanya.
hendaklah yang sudah dapat hibah merelakan hal itu, karena sejatinya yang dilakukan oleh ibunya tidak diperbolehkan dalam agama. Dan jangan pernah takut ya. Kita itu kadangkala khawatir dengan satu hal yang kita nggak ada keringat sedikit pun di sana. Kalau engkau berkeringat mengumpulkan harta itu, pantas engkau berjuang. Ini engkau nggak dikasih. Nemu. Makanya kadangkala, Anda ngomong sama anak punya anak. Dia tanya, Baba, jamnya berapa harganya? Anda ngomong, 0. Dikasih orang. Nggak ada harganya. Karena sesuatu yang dikasih, ya udah nggak ada dia. Tapi kalau kita beli, beli sekian. Ini hibah, sama tuh. Nilainya 0, kasih. Maka jangan sampai akhirnya kita harus berantem sesama keluarga. Karena secara hukum agama, memang yang dilakukan orang tua adalah sebuah kezaliman. Maka itu dikembalikan kepada keluarga. Kecuali keluarga semua ridho, enggak kita ridho, fadhol. Itu buat engkau. Berarti itu keridhaan ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, putaran kedua dari Sydney. Apakah benar ada dalil sahih yang mengatakan kita harus istighfar dengan 3 doa, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, dan doa Nabi Ibrahim? Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara istighfar, kita beristighfar dengan semua yang diajarkan Nabi SAW. Istighfarnya Nabi kita Muhammad SAW, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian istighfarnya yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi khalaqtani wa ana abd, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Atau kita istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi atau istighfarnya Nabi Musa mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu kita suruh baca semua istighfar. Ada doa-doa itu hendaklah kita berusaha untuk membacanya secara berkala. Karena ada orang yang baca satu jenis istighfar akhirnya menjadi satu rutinitas yang dia sulit untuk memaknainya gitu. Maka hendaklah dia berusaha untuk membaca semuanya itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan kedua dari Canberra lagi. Ya, afwan Ustadz, afwan jika di luar tema ya Ustadz. Pertanyaannya, jika ada seorang suami mentalak istrinya atau mengucapkan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, itu dan dia mengucapkannya sebanyak 3 kali pada hari yang sama, itu jatuhnya tetap talak 1 atau talak 3 Ustadz? Barakallahu fiik. Naam. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Ketika dia mengucapkan saya menceraikan kamu, kemudian dia mengatakan saya menceraikan kamu, kalau maksudnya dia yang kedua, ketiga itu adalah menegaskan, berarti jatuhnya cuma 1. Karena memang dia tidak menceraikan 3 kali. Dia aku menceraikan kamu, dan dia juga belum merujuk istrinya. Dia hanya mengatakan untuk menegaskan. Dia biasanya mungkin seperti itu yang terjadi. Maka itu insya Allah cerainya 1. Karena mengucapannya hanya untuk menegaskan istrinya. Untuk ngasih tahu dia, aku ceraikan kamu ya. Nanti kita aku ceraikan kamu. Jadi itu bukan menceraikan kedua, bukan menceraikan ketiga. Tapi hanya untuk penegasan. Maka insya Allah jatuhnya 1. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, saya bacakan dari Brisbane. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan tim kajian. Jika Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah dijanjikan surga tetap beribadah dengan baik, bahkan masih khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah atau terjatuh kepada kemunafikan,
Lalu bagaimana orang-orang yang merasa sudah berada di dalam tingkatan makrifat sehingga tidak perlu beribadah? Apakah itu termasuk istidraj atau kebodohan? Jazakallah khair. Gitu jemaah ya. Setan ini tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Kalau orang itu punya kecondongan kepada syahwat, maka akan ditarik terus mengikuti nafsunya untuk berbuat kemaksiatan. Tapi kalau orang itu condongnya kepada ibadah, maka akan ditarik bagaimana dia beribadah tapi menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Seperti di Jember ada kawan, bukan kawan sih, anak kenal dia. Pernah ngisi kajian di salah satu tempat, dia tanya, Ustaz, anak ini punya mertua Ustaz. Mertua anak ini dulu orangnya taat sama Allah. Dia rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sodako. Orangnya taat. Dan sudah berapa bulan ini berhenti sholat. Berhenti sholat. Ketika ditanya sama anaknya, ya itu jawabannya, engkau belum nyampe ke tingkatan ini. Dan usaha iblis untuk menyesatkan manusia dengan cara ini, ya bisa disebut berhasil untuk orang-orang yang kurang ilmunya. Karena kalau orang yang berilmu, dia tahu Allah itu menyuruh kita sholat. Ini iblis nyuruh kita berhenti sholat. Sampai ada beberapa cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada banyak versi ketika beliau berjalan dalam satu perjalanan. Tahu-tahu beliau melihat seakan-akan ada cahaya di atas ya. Ada suara yang mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Ketahuilah bahwa aku sudah menggugurkan sholat buat engkau. Kata Syekh, anta iblis. Kata iblis ini, dari mana kau tahu? Sedangkan sudah banyak orang yang kau sesatkan dengan cara ini. Itu katanya, Allah nyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita berhenti sholat. Allah mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Ketika menyebut orang-orang yang masuk surga itu, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang sholatnya terus-terusan, gak ada berhenti. Sholat ibadah gak ada berhentinya. Sakit tetap sholat, perang tetap sholat. Kok ini sehat suruh berhenti sholat? Maka kesian orang-orang itu karena ya kurangnya ilmu. Tapi dia punya semangat beribadah. Dia berharap sampai ke satu derajat memang. Yang nanti dia sekarang capek, dia nanti aku sampai derajat, aku berhenti sholat. Iya, kita nanti akan sampai derajat berhenti sholat. Kapan? Mati. Sampai itu. Tinggal nunggu. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan kepada. Seperti itu. Maka orang ini kesian, perlu dikasihani, perlu dikasih ilmu. Maka jangan meremehkan ilmu. Karena ilmu ini yang membuat kita mendapatkan cahaya yang dapat membedakan, oh mana yang benar dan mana yang salah. Kalau cuma semangat beribadah, ya kita akan sholat setelah sholat asar banyak kali. Kita akan sholat setelah sholat subuh. Karena kita semangat beribadah. Padahal nggak ada sholat setelah subuh. Sampai matahari terbit. Hada wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.